Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alaina siyam linakuna minal muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang terkasih, ketika Allah memberikan kewajiban kepada kita dengan diktum pada surat 2 ayat 183, Allah berfirman bahwa kewajiban Ramadan ini atau siam Ramadan ini adalah sebagaimana diwajibkan kepada orang terdahulu. Ada ungkapan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Itu artinya bahwa kita meyakini bahwa agama ini memang memiliki linearitas. Dari sejak Nabi awal sampai Nabi terakhir ada kewajiban-kewajiban seperti siam Ramadan ini. Meskipun tentunya memiliki kekhasan masing-masing. Kalau demikian berarti bahwa keberagamaan kita sebenarnya keberagamaan yang fitri. Karena sesuai dengan setiap generasi yang Allah berikan Nabi dan Rasul kepadanya memiliki diktum-diktum syariah yang sama. Hadirin yang berbahagia, kesamaan ini bisa kita runut ya. Misalnya kalau kita membaca di dalam kitab Taurat ya, Old Testament pada Imamat 16 ayat 29, di sana ada yang namanya siam perdamaian. Ada juga siam karena duka cita. Surat Mazmur 35 ayat 13. Ada juga siam karena pertobatan. Yunus pasal 3 ayat 5. Demikian juga dalam kitab Injil, New Testament. Di dalamnya ada juga siam perdamaian, yaitu pada pada Kisah Rasul surat 27 ayat 9. Ada juga siam Senin Kemis pada surat Lukas ayat 18 ayat 11. Dan ada juga yang namanya siam ngusir setan, Matius 17 ayat 21. Pada Al-Quran, yaitu Last Testament, perjanjian terakhir ini, kita bisa melihat ada kewajiban Ramadan pada surat 2 ayat 183. Kewajiban itu mengingatkan kita bahwa linearitas agama ternyata betul adanya. Ketika Allah menyatakan bahwa agama yang Allah pilih adalah agama Islam, maka sejatinya adalah menunjukkan bahwa itu adalah agama fitrah. Secara generik Allah pun menyatakan bahwa sebelum Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu, agama terdahulu yang dibawa Rasul adalah Islam juga. Sebagaimana tercantum dalam surat 22 ayat 8. Ketika Allah mengatakan, "Huwa samakumul muslimina min qablu." Dia Allah menamakan kalian dengan Islam sejak dahulu. Islam generik ini artinya Islam yang dibawa oleh seluruh kenabian dan kerasulan, yang memiliki inti ajaran yang sama, yaitu tentang tauhid, dengan syariat yang mungkin spesifik pada bab yang masing-masing. Kemudian ketika Allah menyampaikan juga bahwa Allah hanya menerima Islam, itu artinya bukan hanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam yang terdahulu tentu sama
Bedanya adalah tentang kepada siapa mereka itu diutus. Ada yang kepada umatnya masing-masing, tapi ada yang terakhir kepada umat manusia keseluruhannya. Oleh karena itu, ketika kita menafsirkan ayat wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala, itu artinya bahwa ketika kita mencari agama selain Islam itu tidak akan terima, itu artinya agama yang telah menyimpang dari keislaman itu. Karena kalau kita mengatakan bahwa hanya Islam yang diterima Allah, lalu agama Nabi Ibrahim apa? Tentu Islam juga, dalam pengertian ketauhidan yang sama. Sehingga doa Nabi Ibrahim pun jelas. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Nabi-nabi lain tidak beda dengan itu. Berarti agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, semuanya adalah dalam Islaman. Selanjutnya bahwa siam Ramadan ini dimaksudkan Allah untuk apa? Ada tujuannya, yaitu untuk menjadikan kita bertakwa, untuk menjadikan kita orang yang muttaqin. Takwa sebagaimana yang kita ketahui adalah untuk membentengi diri dari segala hal yang telah melewati ambang batas kita dalam segala hal nafsu yang ada pada kita. Nafsu dalam pengertian umum adalah hal yang baik. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, dan nafsu kuasa. Semua adalah wajar manusiawi. Yang tidak boleh ketika kita melampaui batas ambang itu. Sehingga Nabi pun pernah bersabda, innama summiyal hawa hawan li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Dikatakan nafsu sebagai hawa nafsu ketika dia menggeret, menggait, mengajak pemiliknya untuk masuk ke dalam jurang api neraka. Itu artinya karena nafsu itu sudah melampaui batas-batas yang wajar. Itulah yang tersirat dalam ungkapan Allah, kulu wasrabu wala tusrifu, dan seterusnya. Ketika kita menjadi orang yang bisa menjalankan siam Ramadan, apakah kita menjadi orang baik? Inilah yang menjadi pertanyaan kita bersama. Oleh karena itu, ungkapan dari Syekh Ahmad Athaillah Al-Iskandari dalam Al-Hikam sangat jelas. Beliau mengatakan, barang siapa yang bisa menuai buah amalnya pada hari ini, man wajadah tamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun alal qabuli ajilan. Barang siapa yang bisa menuai buah amalnya di dunia ini, di hari ini, di yang ajal ini, maka itu dalil, itu petunjuk bahwa amalan kita akan diterima di akhirat nanti. Inilah yang menjadi pertanyaan kita. Setelah siam Ramadan 13 kali ini, apakah kita melihat diri kita lebih baik dari sebelum kita siam Ramadan? Kalau dalam bahasa kita ajek saja. Lalu di mana perubahan ketika kita sebelum Ramadan? Kalau tidak ada perubahan, apakah artinya bahwa siam kita diterima Allah? Inilah yang menjadi pertanyaan besar pada setiap kita melakukan siam Ramadan. Oleh karena itu, tentu para ulama menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk perbaikan, untuk peningkatan dan sebagainya. Sehingga hikmah di dalamnya sangat banyak. Misalnya, kita sebut saja yang pertama hikmah ruhaniyah. Secara ruhani, secara psikis,
Dalam siang Ramadan itu orang sangat dekat kepada Allah. Detik-detiknya, jam-jamnya, hari-harinya selalu dekat kepadanya. Kita nggak berani makan di siang hari. Bukan karena takut polisi, tentara, dan sebagainya. Semata-mata atas kesadaran kita bahwa kita dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, imsak kita bukan hanya pada waktu pagi kan? Iya. Sepanjang hari kita berimsak sampai maghrib. Ini kalau kita lanjutkan dalam detik-detik yang lain, jam-jam yang lain, hari-hari yang lain, bulan-bulan yang lain, dan seterusnya, itu artinya kita akan menjadi seorang yang muttaqi. Karena dia selalu membentengi dirinya dari segala hal-hal yang tidak baik. Yang kedua ada hikmah ijtimaiyah, yaitu hikmah bersifat kemasyarakatan. Ketika kita siam Ramadan, pastilah kita merasakan lapar dan haus. Apa artinya kita siam kalau tidak lapar, tidak haus? Lapar dan haus itu sungguh memang diperlukan oleh kita. Karena lapar, haus tidak cukup untuk didiskusikan. Tidak cukup untuk diseminarkan. Tidak cukup untuk dilokakaryakan. Tapi yang namanya lapar, haus harus dirasakan. Karena dengan merasakan kehausan dan kelaparan itu diharapkan bisa memancing jiwa kita untuk bisa menjadi masyarakat yang peduli, yang simpati dan empati pada kehidupan yang mungkin berkekurangan. Pantaslah Nabi mengatakan, ma'amana bi man bata sab'an wajarhu ja'an ala jambihi wa ya'lam. Tidaklah sempurna iman seseorang kalau dia tidur mendengkur, enak, sementara tetangganya lapar, perut keloncongan, dan dia tahu. Yang ketiga, bisa kita sebut sebagai hikmah iltizamiyah, yaitu bagaimana kita menjadi disiplin. Sungguh disiplin umat sedunia ini adalah umat Islam. Setelah selalu saya pernah ditanya orang, betul kalau umat Islam disiplin? Betul. Kapan itu? Ketika menjelang buka puasa. Ketika mau buka puasa, tidak ada satupun di antara umat Islam yang ingin melewati itu. Semuanya dengan ungkapan ta'jil, menyegerakan. Nah, kalau iltizamiyah ini diterapkan pada setiap kehidupan, pekerjaan kita, hubungan kita, dan sebagainya, alangkah umat Islam ini menjadi umat yang paling disiplin di seluruh dunia. Karena terlatih bukan hanya pada siang Ramadan, pada sholat, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah badaniyah. Kita secara badaniyah bisa lebih sehat daripada sebelum kita selama Ramadan. Secara umum, mungkin ada yang tidak boleh puasa, tapi secara umum lebih bagus. Ini karena memang saat ini dunia meskipun ada pandemi 19 masih lumayan mereka itu makmur daripada dulu. Kalau dulu banyak orang kwashiorkor, kurang gizi macam-macam. Sekarang kebanyakan obesitas. Bahkan ada seloroh bahwa orang bunuh orang itu sekarang tidak harus dengan tembakan. Bisa dengan makanan. Berikan makanan yang over gizi. Nah, kemudian tidak usah gerak dan sebagainya. Tidak lama dia mati. Kemudian kalau siam Ramadan ini kita menjadi sehat misalnya, tentu itu bukan pahalanya. Itu bonusnya. Ini baik dari sholat, zakat. Ya, itu ada bonusnya, ada pahalanya. Bonusnya sholat mungkin hati tentram. Kemudian juga jiwa menjadi tenang.
kemudian juga bersih, dan sebagainya. Tapi itu baru bonus. Pahalanya belum. Demikian juga siang Ramadan. Kalau kita menjadi sehat, itu bonusnya. Kalau kita menjadi disenangi orang karena empati, itu bonus di dunia. Kalau yang di akhirat nanti, kapan? Ya, kalau kita berani menjalani mati. Maaf, bukan bunuh diri ini. Berani menjalani mati. Kalau nggak berani menjalani mati, pahala itu belum akan diberikan. Pahala yang bagaimana? Yang asomuli wa ana ajribi. Aku yang akan melipat gandakan seberapapun, karena siam memang hanya untuk aku. Jadi ketika kita siam Ramadan, kemudian bisa mengaca diri, bermuhasabah tentang diri kita, baru kita akan berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, atau keadaan ke keadaan yang lebih baik. Tapi ketika siam Ramadan sebagai rutinitas yang tidak terjamah oleh pemikiran kita, oleh kejiwaan kita, oleh penghayatan kita, maka siam Ramadan, ya mudah-mudahan ada pahalanya. Tapi tentang hikmah itu belum bisa kita rasakan secara optimal. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahu muwaffiq. Lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.